Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu melasana sira kabeh. Minan nasi saking manusa salasatan ing wong telu. Aziza qaumin, rupane wong muliae kaum. Dzalla kang hina sapa aziz. Wa ghaniya qaumin, lan wong sugiye kaum. Iftaqara kang dadi fakir sapa ghani. Wa aliman, lan wong kang berilmu. Baina juhalin, ing dalem antarane pira-pira wong kang bodoh. Artinya kasihanilah 3 orang. Satu, orang yang dulunya kaya, orang yang dulunya mulia kemudian menjadi hina. Dua, orang yang dulunya kaya kemudian jadi miskin. Tiga, orang yang berilmu tetapi keberadaannya di antara orang-orang bodoh. Titik. Ini hadis yang masuk akal ya. Hadis yang mengajarkan kita sosial. Kalau Abi sering punya pengalaman ketemu dengan orang yang dulunya terhormat kemudian sekarang jadi biasa aja, sering. Yang kedua juga sering, tadinya kaya kemudian sekarang miskin. Lalu yang lebih sering ya aliman baina juhal, orang bodoh, orang pinter hidup di tengah-tengahnya orang bodoh. Kita tidak sedang ngomongin orang, baik itu presiden, baik itu ustadz, baik itu habib. Dulu tuh kalau dengar kata habib tuh orang udah pada merinding lah ya. Dihormati oleh kalangan santri, dihormati masyarakat, dihormati kiai, dihormati pengasuh pondok. Begitu datang orang pada berdiri, itu orang yang dulu label habib tuh itu. Ya karena masyarakatnya juga dulu masih punya ta'zim yang penuh. Wah, dihormati banget habib.
Nggak seperti sekarang, setelah banyak isu, akhirnya menjadi gini, akhirnya jadi kayak nggak ada harganya, jadi olok-olokan, dijadiin jokes gitu loh. Ada lagi seorang ustadz yang dulu punya pengaruh hebat, bahkan dihormati oleh para kalangan ustadz lain, punya perusahaan, punya pondok pesantren gede, cabangnya di mana-mana. Kemudian punya aplikasi pembayaran listrik atau apa dan sebagainya. Lalu karena terjerat beberapa peristiwa, akhirnya sekarang tuh kayak nggak ada harganya, kayak nggak ada panggilan ke TV, YouTube-nya juga nggak jalan, TikTok-nya juga memprihatinkan, semualah pokoknya. Santrinya bubar, yang tadinya ribuan sekarang dihitung sama puluhan, nggak sampai ratusan, puluhan. Dan itu bakal menyusut padahal pondoknya gede banget. Itu tuh sering banget ketemu sama orang-orang begitu. Atau dulunya dia kaya, anaknya orang kaya, punya mobil, punya apa, dimanjakan sama orang tuanya. Kemudian sekarang jadi pekerja keras, pekerja kasar. Ya, dunia itu berputar. Dunia itu muter, jatah-jatahan. Kamu juga kelak nanti berada di masa-masa keemasan. Ya, nggak tahu tahun berapanya. Sekarang mungkin masih pompong. Nah, kalau kita nemuin orang-orang yang dulunya terhormat, dulunya kaya, dulunya hebat, berprestasi, kemudian sekarang kok tiba-tiba menjadi beda, maka kasihani dia. Jangan malah ikut ngejauhin. Nah, kita ini biasanya orang yang gampang ikut-ikutan. Jangan sampai ada di lingkungan pondok begini. Andaikan ada satu orang dimusuhin oleh banyak teman-temannya. Ini kadang-kadang santri baru tahu fenomena ini dan melihat peristiwa ini jadi ikut-ikutan musuhin tanpa alasan. Itu tuh umum banget begitu tuh. Jadi tindakan manusia yang suka ikut-ikutan tuh umum. Ya, secara jujur kamu menghormati Abi, ikut-ikutan orang lama, ikut-ikutan orang lama. Tapi ada sebuah pesantren yang kadang-kadang anaknya kiainya pun gak dihormati, jadi olok-olokan. Bahkan santrinya nggak pada kenal, ya otomatis akan nular kepada santri baru. Santri baru itu ya suka meniru. Apa yang suka meniru? Suka meniru perilaku santri lama. Karena dia lagi mencoba untuk beradaptasi dan membiasakan diri. Mas, kita masuk ke sebuah perumahan, lalu kita sholat di perumahan tersebut, di musola, duduk dengan teman-teman, ternyata teman-teman lagi ngomongin imam, jelek-jelekin, ngolok-ngolok, ini apa aja. Nah, nanti kita dengan sendirinya akan hilang rasa hormat terhadap imam tersebut. Ini mah sudah hal jangan sampai kita menjadi orang jahil, orang yang gampang ikut-ikutan. Kenapa sih mereka membenci Pak Imam? Salahnya apa? Bahkan paling parahnya lagi, kita hanya mendengar kejelekan seseorang, kita udah mulai menjauhi. Kita nongkrong di warung, lalu di warung tersebut orang-orang lagi membicarakan kejelekan orang lah. Nanti kita nih ngobrol sama dia belum pernah, interaksi belum pernah, ketemu belum pernah, udah ngejelek-jelekin duluan. Udah hatinya tuh udah, jangan deket-deket dia kan dimusuhi sama orang. Tanpa kita riset langsung,
menganalisa langsung, ngobrol langsung. Nah, jahilnya kita dan bodohnya kita tuh di situ. Kita itu jangan buru-buru untuk menjauhi seseorang kalau belum ngobrol langsung dengan dia, belum interaksi, belum komunikasi. Kali aja yang culun itu justru yang ngasih informasi ke kitanya. Hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan kedengkian, penuh dengan iri, cemburu, tersaingi, buruk hati. Orang buruk hati itu gampang ngomongin orang. Nah, makanya kita lihat, keberadaan kita nih harus fair. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan seseorang, jangan dulu dipercaya. Bisa jadi pusat keburukan dia dari sini. Kita coba dulu, duduk dulu, apakah benar dia penipu? Apakah benar dia itu minjem uang terus-terusan, nggak pernah bayar? Apa benar dia itu tukang nyuri? Apa benar anaknya begini? Kita kan belum tahu secara jelas. Toh kalau memang benar informasi yang diberikan masyarakat, sebenarnya ngerugiin kita nggak sih? Kalau tidak merugikan kita ya sudah, ngapain? Yang ini sering menjadi hina tuh begitu. Tadinya orang terhormat, dihormati banyak orang, lama-kelamaan bangkrut. Atau dulu kan gini, ada kiai kampung dihormati sama masyarakat. Lalu berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, karena dibutuhin tahlilan, istighosah, hadiyu, apa aja di orang-orang dihormati. Lalu kelama-kelamaan tuh eksistensinya mulai pudar karena berkembangnya masyarakat yang sudah tidak lagi butuh sama ulama dan kiai. Nah, karena masyarakat kurang begitu menghormati, lalu kita menjadi pendatang, ikut-ikutan masyarakat, ikut tidak menghormati, ya jangan. Kalau kita tahu ada seorang kiai, apalagi misalnya jualan cilok, justru kita harusnya kagum, bukan malah menjauhi. Sudah langka soalnya seorang kiai yang dia itu ngelakuin sesuatu untuk ngasih nafkah, amala biyadihi, ngelakuin tuh dengan tangannya sendiri. Kita salah kaprahnya nih ngormatin orang nih karena dianya dihormati orang, karena dianya seorang kiai terkenal, karena dia adalah, padahal guru kita aja bukan. Guru kita yang ada di rumah, guru ngaji ditinggalin demi orang-orang yang populer. Salah. Bermasalah hati kita. Hati kita ternyata terjerat, terjerumus oleh gemerlapnya dunia. Mau kemana nak? Guru ngaji. Ya mau itu pak, mau mampir silaturahmi ke Habib anu, ke Kiai anu, ke Kiai anu. Ke rumah saya nggak pernah datang, jangankan setiap per semester, setiap tahun aja nggak pernah. Tapi kalau bawa bendera, ikut-ikutan, kayak guru ngaji kita waktu kecil terlupakan demi guru ngaji kita yang ada di Al-Azhar misalnya, Grand Sheikh, kayak nggak suka tuh orang begitu tuh, nggak keren. Yang hebat tuh dia masih ta'zim, ikram sama guru ngaji waktu TK, waktu SD. Meskipun dia seorang ojol, meskipun dia kerja di pom bensin misalnya. Ini contoh, Bahrul diajarin sama Mas Iip, Mas Onip. Apakah dia menghormati Mas Onip hanya karena Mas Onip itu masih ngajar? Kan nggak begitu. Ketika masih suatu ketika kerja menjadi pelayan toko, hormat. Menjadi OB, hormat. Harusnya gitu. Ketika masih itu jadi ojol, ya hormat. Bukan mengikuti, ya beda lagi. Kalau guru tuh hormat
hormat, takzim, cium tangan. Sekarang mah udah nggak kayak dulu mah guru saya, sekarang ya nggak ada istilah begitu. Guru mah dulu guru saya, sekarang mah nah kita itu gampang ikut-ikutan, terus gampang kagum sama orang hebat kita tuh. Padahal si orang itu tuh tidak ngasih apa-apa sama kita. Makin kamu ngefans sama Ronaldo tuh, bukannya makin kaya ya dia. Lalu kontribusi dia kepada kamu tuh apa? Sakit nggak pernah ngobatin. Kamu sakit di sini, emang Cristiano Ronaldo datang ke sini? Nggak ada begitu ceritanya. Tolong Lionel Messi datang, nggak bakal sampai kiamat. Kau minta syafaat ke Messi juga nggak bakal dapet. Nggak, orang-orang jahil seperti kamu nih banyak sehingga dia makin kaya gitu loh, ngerti kan? Dia makin kaya, makin tinggi, senang. Gara-gara senang, bukan karena jasa dia sama kamu, bukan. Dia punya jasa apa? Karena Lionel Messi karo wong tua dewek loh, dia lebih senang Lionel Messi. Pajang foto di kamarnya, handphonenya, wallpapernya Lionel Messi. Bajunya beli nomor 10. Di skala kabel lah pokoknya. Kayak uang paling hebat, uang paling juara ada dalam hati kamu, tapi itu nggak ngasih manfaat apa-apa. Nggak ngasih manfaat apa-apa. Kamu kehabisan bensin juga di jalan-jalan. Ya mending Lionel Messi datang sih. Ngarepin apanya kamu? Artinya kamu itu ngefans kepada seseorang itu masih terkait dengan hawa nafsu. Terkait dengan hawa nafsu. Bukan terkait dengan dia punya jasa ya ke saya. Itu orang hebat ke saya ya. Begitu juga kamu ngefans kepada seorang ustadz yang nasihatnya enaknya apa, tapi kamu melupakan guru ngaji Iqra. Itu sama saja kamu berpartisipasi. Sama aja berpartisipasi untuk meninggalkan dia namanya. Ya dia jadi sendirian, talang, tilong, nggak ada temennya dulu, ngajarin dulu santrinya banyak. Abi tuh pernah ngerasain begitu, Abah dulu. Ratusan santri di sini tuh. Musola, kalau maghrib. Nanti kalau malam minggu tuh pada nginep tuh musola. Kadang setiap hari ada aja yang nginep sih 5, 4. Tapi kalau malam minggu tuh banyak banget yang nginep. Orang-orang sini tuh. Mulai SMP, SMA udah pada sekolah. Kalau udah pada sekolah tuh udah pada nggak ngaji. Abah sendirian yang ngajar tuh. Itu apa namanya, Quran baris sama kitab Safinah. Tapi seumuran apa ya, seumuran Al-Fas lah masih. Nah, mulai bubar itu ketika umur saya gas, pulang pondok lah. Udah nggak ada belas. Sampai dengar Abah tuh adzan sendiri, gitu. Qomat sendiri, ngimam sendiri. Jangan jadi yang istiqomah gurunya, salah-satunya nggak istiqomah. Bahkan nabinya sendiri bandel gitu, maksudnya anaknya sendiri bandel. Nggak ikut membantu kayak keluyuran bahaya apa. Harusnya abinya kan nge-support Abah. Ya, Abah, wong Abi masih muda ya, masih ikut-ikutan hawa nafsu. Salutnya tuh artinya tidak dipedulikan oleh murid-muridnya dulu, bahkan anaknya sendiri gitu. Meninggalkan di waktu-waktu sholat. Terus adzan sih. Lu nggak non, tapi tuh kalau aku durhaka sih. Terus adzan. Ya mak. Keluar tuh bukan di musola. Nongkrong apa ya Allah. Ngalamin masa-masa durhaka sama orang tua. Dan itu jadi hantaman berat ketika besar. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya nggak ada yang gitu. Nah, bocah kumendi gitu. Nah, sering banget begitu. Terus adzan sih, iya mak.
Pengen ngoyo mendi adan. Udah kebiasaan soal adan ngoyo ada. Jadi adan yang ada adan abah, yang komat abah, yang atu abah. Nah, setelah tahu hadis-hadis yang seperti ini ya kesalahan-kesalahan kita tuh begitu ya. Tidak mendukung, tidak apa gitu. Dulu orang tua kita hormati, dulu guru ngaji kita hormati. Setelah kita besar, sudah boro-boro, nggak ada yang hormat, nggak ada yang apalah. Orang demikian tuh patut untuk dikasihani. Terus, Abi kan minta ijazah dalail. Kaweru, ada kiai namanya Kiai Bukhari, udah meninggal. Meninggalnya juga itu yang antar jenazahnya ribuan orang, banyak banget. Kan Abi kesana, rumahnya kotor, waktu masih hidup, rumahnya kotor, nggak ada yang ngurus, kelihatan keluarganya juga kurang hormatin sama beliau. Ya mungkin karena orang nggak punya ya, Bukhari tuh nggak punya. Pondok pesantrennya juga nggak ada santrinya. Pondok pesantren udah mulai dibuat, ada lantai 2 atau apa, kecil, tapi itu nggak ada santrinya, musolanya kecil, nggak ada temennya, liatin. Terus ketika Abi datang tuh kayak seneng banget. Maksudnya seneng tuh karena ngerasa ada yang ngajak ngobrol gitu. Orang tua itu, orang tua ya, umur 70 tahun, kalau ada anak muda nyamperin tuh seneng banget. Berasa kayak ditemenin tuh. Karena mereka tuh hidup sudah sunyi dan sendirian. Talang, pilo, mau ngapain coba, kerja nggak kerja, nongkrong nggak nongkrong, ibadah terus, main bola enggak, apalagi orang tua, nggak ada orang tua, lalu nongkrong ke mall pakai kacamata hitam, sepatu bot udah nggak ada. Jadi kehidupan mereka tuh kehidupan yang hampa, kehidupan yang ketika anak muda Abi datang tuh seneng, mukanya tuh seneng banget karena emang ada yang ngajak ngobrol, ada tamu tuh seneng banget. Ya takmu sih nggak ada ngantri, Abi ya Allah kasihan banget ya gitu. Pernah kesini ya, ya, pernah kesini, ngasih ijazah dalail 2 hari 3 hari. Muridnya gurunya Mizan. Jadi Mizan tuh muridnya Kiai Bukhari. Mizan percetakan. Ya nggak ada yang ngasih apa-apa. Dia harus tetap bertanggung jawab memberikan nafkah pada istri anaknya. Sementara dia sudah tidak mampu secara raga dan tenaga. Anak-anak mudanya pada ninggalin, maksudnya tuh nggak ada yang peduli, pada acuh, pada apa. Jadi orang tua tuh hidupnya kasihan. Sebenarnya tinggal nunggu waktu. Ngomong kasar, tinggal nunggu detik-detik waktu. Mereka tuh udah sadar bahwa keranda tuh bentar lagi jemput tuh sadar gitu maksudnya tuh. Mau ngapain lagi coba hidup? Udah ada di masa-masa kebosanan. Kamu kan hidup mau seger, angan-angan masih panjang, cita-cita masih tinggi, tulul amal kemana-mana, cita-cita udah ditegakin dari sekarang, mau jadi ustadz, jadi presiden, macam-macam. Orang tua yang umur 70, 80 tahun tuh udah pasrah baik, dijemput nih Israel ya kapan waktunya, kan pikiran mereka tuh nggak ada gaya-gayaan, sudah orang-orang tua tuh udah hidupnya murni alami. Nggak seperti kita dibuat-buat pakai topeng, nggak. Orang tua tuh udah hidupnya alami murni. Dia datang tuh seneng, sampai ngungkapin rasa senengnya tuh. Kulaku didugi sampai tuh seneng pisan. Ya karena sepi, nggak ada tamu, nggak ada teman, nggak ada santri, nggak pada keluar, bubar semua. Nah, artinya dulu beliau adalah orang yang dihormati, lalu sekarang menjadi orang biasa saja. Harusnya kalau sadar-sadar tuh santrinya ngedukung. Kalau santrinya sadar dan tahu hadis ini, itu guru kita yang dulu kita hormati sekarang seperti itu. Saya support apa kayak
anak kita dititipin ke dia kayak misalnya, supaya satu, saya pernah berguru kepada beliau, kedua secara adab anak saya juga harusnya ke beliau, supaya memperlihatkan bahwa saya itu percaya ngaji kepada engkau tuh percaya, sampai sekarang saya berilmu sehingga anak-anak saya juga ngaji. Jangan malah pengennya pondok-pondok modern, kasihan lihatnya tuh. Lihat, ya Allah, harus gimana saya? Abi beneran nggak punya uang. Saya punya amplop, konon bagus. Ya satu, bukan ngerasa murid langsung aku, cuma ngerasa ijazah, dapat ijazah aja. Gitu. Kadang mikir muridnya mendigabe gini, gitu deh. Kan begitu muridnya mendigabe. Dah habis sih, abi ngaji sama Kiai Ahmad Minhajul Abidin, ngaji belum hatam sih, masih bab 2 atau bab 3 ya, tapi tetap abi anggap guru. Ketika gak ada santri kosong blok, santri kita beda kan, santri saya sendirian. Habib yang hilang mendim bu, pinnya santri kita beda kan ya, tapi jarang ketemu, paling langsung di kamar seluruhan bukan dibutuhkan kenapa tak apa sih, masih nyantri gitu. Kadang-kadang apa namanya, fotoin pondoknya, yuk pondok di sini, pondok sini. Kayak ya saya juga pondok matolib, cuman saya lebih penting pondoknya guru deh. Saya gas kalau mondoknya wow dia hotel setan berjaki. Oh, wow. Ya harus gimana, orang nggak mau ya guys, tapi harus mau nanti sih. Watak harus mau, nggak apa-apa, abi mah ridho, gurunya satu, muridnya satu tuh ridho. Justru disitulah kedekatan murid dan guru itu ada. Cuman khawatirnya kalau gurunya satu, muridnya nggak menghargai. Itu tuh udah sering begitu. Karena dia murid pertama, lalu melihat gurunya tidak pernah dihormati oleh siapapun, tidak pernah dihormati oleh santri, dia merasa dirinya sebagai santri, gurunya butuh sama dia gitu. Berbeda kalau kan gini, ada santri yang dulunya santri matulib, yang dulunya itu dia hidupnya bareng dengan seorang guru, gurunya satu, dianya muridnya satu, mondok. Itu tuh malah kurang ajar sama gurunya, dobrak pintu di rumah gurunya itu berani. Nah sekarang sudah masuk ke matolib, jeret, rupanya kaget lihat harisma abi, itu kaget karena temen-temennya hormat sama abi, sama abi, akhirnya dianya kan apa, ikut-ikutan kan, dia ikut-ikutan, mau nggak mau ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan kayak mati dalan. Harus ikut-ikutan. Masih ada rasa al-hazhu awal-awalnya, sombong apa sebagainya, karena merasa ayah dia teman Nabi. Cuma lama kelamaan suka nyamper, suka minta nasihat, suka apa, pengen dekat sama Abi. Jadi kedekatan dia dengan Abi, dia dekat dengan Abi itu merasa bisa menyaingi teman-temannya gitu. Paham kan? Coba kalau di pondok yang dulu tuh ngapain saingan sama siapa sih? Jin tomang lah. Kan dia misalnya murid satu, gurunya satu, dia nggak perlu bersaing dengan siapa, iya kan? Nggak ada kelelahan dalam hatinya, tidak ada rasa musabaqah dan berlomba. Beda dengan di matolib. Kalau dia mau untuk dapetin Abi misalnya, terhormat banget nih posisinya kalau saya dekat sama Abi, pikiran dia begitu. Sehingga dia mengejar awalnya begitu. Nah sekarang sih mulai nangis, mulai bagus, mulai akhlaknya rapih, mulai apa tuh. Kadang-kadang begitu. Makanya Abi kalau dipodokin Ega sama Kiai Ahmad bisa hormat enggak? Takutnya anak sayanya ini yang jadi masalah. Tidak ada rasa hormat. Pengennya kan? Dia itu punya kiai itu ajungan gede, yang kayak malaikat Jibril. Maunya tuh gitu. Sing sayapnya papat. Ya nggak bisa, nggak mau Abi punya, ayo anak saya punya guru begitu tuh nggak mau. Anak saya punya guru Ustadz Somad, Abi nggak mau.
Yang terkenal nggak mau. Itu pengen punya guru yang kayak Wiro Sableng dengan Sinto Gendeng, tahu nggak film Wiro Sableng Sinto Gendeng? Pengen tuh punya, saya tuh pengen anak saya mondok atau ngaji kepada seorang ustadz yang nanti tuh kayak Imam Malik dan Imam Syafi'i, atau kayak Sinto Gendeng ngajarin Wiro Sableng. Fokus. Habis seneng kayak film Jaden Smith yang Kung Fu Kids tuh. Nah, Kung Fu Kids tuh punya guru siapa namanya? Jackie Chan. Jaden Smith-nya yang si Ireng Geteng masih cilik tuh punya guru Jackie Chan. Ya gurunya satu, muridnya satu, jadi hebat. Keren maksudnya tuh. Jadi kayak benar-benar berguru. Cuman kalau kamu udah tahu ya, jadi kalau kamu keluar dari materi dan berguru dengan seseorang, kamu bisa hormat. Tapi kalau belum pernah dinasehati begini, dikhawatirkan nggak ada rasa hormat. Guru kita kedua santri gitu loh. Guru kita santri cuman kita. Guru kita betul nggak punya mobil. Guru kita jualan kerupuk. Pandangan piciknya tuh ada. Apalagi gurunya narik ojol. Waduh, wis. Ya Allah, tarik ojol guru kita. Murid yang hebat dia justru, Pak Guru saya aja, Pak Guru ini aja. Tapi murid yang picik biarin aja gitu. Guru melonglong kemana-mana nyapu apa tuh biarin sama murid. Yang biar muridnya nggak tahu balas budi. Berbeda dengan seorang murid yang tahu jasa. Nah, murid tuh masih mandang harisma. Jadi ingat ya, kalau kamu menemukan 3 orang, 1, dulu dia dihormati, sekarang tidak, kasihani dia. 2, dulu dia kaya raya, punya perusahaan, sekarang jadi miskin, kasihani dia. Yang ketiga, ada orang berilmu tapi hidup di tengah-tengah orang jahil, kasihani. Wallah.